Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Duiloka dari kelas 1A Teknik Sipil Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan mereview 3 buku yang saya baca. Buku yang pertama, Konstruksi Baja disusun oleh Insinyur Untung. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya dengan tebal 329 halaman. Pertama-tama, dalam buku ini akan membahas elemen-elemen struktur baja beserta alat-alat penyambungnya untuk keperluan perencanaan bangunan gedung. Buku ini berpedoman terutama pada PPBBI 83 atau Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia. Namun, ada beberapa yang mengacu pada AIS, American Institute of Steel Construction, pada British Standard Instruction, dan pada peraturan Belanda Jerman. Selanjutnya akan membahas pengenalan bahan baja. Beberapa jenis konstruksi sekarang ada yang tahan terhadap korosi. Baja semacam ini dapat melakukan oksidasi untuk membentuk lapisan penahan yang padat yang dapat menghalangi oksidasi lebih lanjut. Selain pengenalan bahan baja, buku ini juga membahas alat sambung pada konstruksi baja, yaitu paku keling, baut, skrup hitam, baut mutu tinggi, dan las. Selanjutnya, buku yang kedua yaitu Perencanaan Konstruksi Baja untuk Insinyur dan Arsitek 1 yang disusun oleh Rene Amon, Bruce Knobloch atau Masumder. Diterbitkan oleh PT Prandia Paramita Jakarta dengan tebal halaman 222 halaman. Buku ini memberikan banyak penjelasan dan contoh soal yang mudah diikuti tentang prosedur perencanaan konstruksi baja yang lazim digunakan pada saat ini, perubahan peraturan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi baja juga dibahas disertai dengan analisa yang ada hubungannya dengan pemikiran logis yang menjadi dasar perubahan tersebut. Isi buku ini jelas dan singkat, membatasi pemahaman teori dan penjelasan-penjelasan sedemikian rupa sehingga cukup untuk memahami dan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tanda-tanda dan singkatan: A. Luas penampang itu luas bruto dari batang tekan yang mengalami pembebanan aksial in 2. AB. Luas nominal dari badan alat penyambung in 2. AC. Luas sesungguhnya dari flange beton efektif dalam perencanaan komposit. AE. Luas neto efektif dari sebuah batang tarik yang mengalami pembebanan aksial dan sebagainya. Penampang bruto dan neto efektif dan efektif neto. Luas penampang bruto dari sebuah batang AG didefinisikan sebagai hasil perkalian antara tebal dan lebar bruto batang. Luas penampang neto didefinisikan sebagai perkalian antara tebal batang dan lebar netonya. Buku yang ketiga, Perencanaan Konstruksi Baja untuk Insinyur dan Arsitek 2, disusun oleh Rene Amon, Bruce Knobloch atau Masumder. Terbitkan oleh PT Prandia Paramita Jakarta dengan tebal halaman 433 halaman. Isi buku ini untuk awal-awal hampir sama dengan buku konstruksi baja untuk Insinyur dan Arsitek 1. Namun isi buku ini adalah lanjutan dari buku sebelumnya. Untuk yang pertama akan membahas sambungan las. Mengelas adalah menyambung dua batang logam dengan mempergunakan panas atau melalui proses peleburan.
Jenis-jenis las. Jenis-jenis las terdiri dari las sudut, las tembus, las sambat, dan las celah. Jenis-jenis las yang banyak dipakai adalah las sudut dan las tembus. Sambungan-sambungan khusus. 1. Sambungan gelegar kolom. Ada 3 jenis konstruksi yang diizinkan oleh AIS. 1 adalah konstruksi rangka kaku untuk menjaga supaya rotasi dan elemennya yang disambung pada tiap titik sambungan sama besarnya. 2. Konstruksi rangka sederhana yang sesambungannya dibuat hanya untuk menahan gaya geser saja. 3. Rangka setengah kayu kaku yang kekakuan ujung sesambungannya terletak di antara kekakuan rangka yang kaku dan rangka sederhana. Sekian 3 buku yang saya baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FK.